Munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi jalan pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Pancasila dirumuskan pada saat sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yang diketuai oleh Dr. Haji Manudjodiningrat. Pada saat itu ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara yang berisi pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo mengusulkan dasar negara yang berisi pertama, nasionalisme, yang kedua, takut kepada Tuhan, yang ketiga, kerakyatan, yang keempat, kekeluargaan, yang kelima, keadilan rakyat. Usulan berikutnya dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang berisi nasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nama dari Pancasila itu sendiri diusulkan oleh Soekarno karena berisi 5 butir sila di dalamnya. Lalu Soekarno sendiri mengusulkan Trisila dan Ekasila bagi para peserta yang tidak setuju dengan Pancasila. Lalu perumusan Pancasila selanjutnya dilakukan pada saat sidang kedua BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta. Perumusan Pancasila diambil pada alinea keempat pada Piagam Jakarta yang berisi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri disahkan setelah proklamasi Indonesia yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu Pancasila disempurnakan menjadi seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah derasnya arus globalisasi ini, setiap orang sering melupakan nilai-nilai dari Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini, nilai-nilai Pancasila sering dikesampingkan. Maka dari itu, semakin kuat desakan untuk terus-menerus mengkaji nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagai individu yang mencintai bangsanya sendiri, sudah menjadi tugas kita untuk bersama-sama menjaga kemurnian yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Adapun pengamalan nilai-nilai Pancasila, pengamalan sila pertama yaitu manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Pengamalan sila kedua yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pengamalan sila ketiga mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pengamalan sila yang keempat yaitu pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Pengamalan sila yang kelima yaitu pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan merugikan kepentingan umum. Banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah eksklusivisme sosial, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi.